korban begal saat melintasi gang sempit di Kebun Kacang Tanah Abang. Bos klub sepak bola Persiba Balikpapan ditangkap Barreskrim Polri terkait kasus pengedaran narkoba di dalam lapas. Warga Gaza di kamp pengungsi Jabalia menjalani ibadah Ramadan di tengah-tengah reruntuhan bangunan. Kita awali informasi pada siang ini, seorang wanita menjadi korban begal saat berjalan melintasi gang sempit di Kebun Kacang Tanah Abang, Jakarta. Sebelumnya, seorang karyawan toko ditusuk di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tanah Abang. Polisi menangkap seorang pelaku begal yang beraksi di sebuah gang sempit di kawasan Kebun Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Karena melawan saat hendak ditangkap, polisi terpaksa menembak kakinya. Selain menangkap pelaku, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara itu, korban KD, 23 tahun, membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang. Sebelumnya ia sempat dilarikan ke rumah sakit karena terluka di bagian leher hingga harus menerima 20 jahitan. Korban dibegal saat pulang ke tempat indekosnya usai bekerja. Tiba-tiba ia dibekap pelaku dari belakang dan diancam dengan sebilah pisau. Namun korban menjerit minta tolong hingga menarik perhatian warga, membuat pelaku panik dan langsung kabur. Kronologisnya pada saat korban pulang kerja, korban ini seorang karyawati, di kebun kacang itu melewati gang sempit namanya Gang Tikus. Nah, pada saat si korban masuk ke gang itu, pelaku melihat sehingga pelaku mengikuti dari belakang. Pada saat itu juga pelaku langsung menodongkan pisau ke leher korban. Kemudian korban kaget dan melakukan perlawanan sehingga korban teriak minta tolong. Pelaku langsung mengambil tas korban, langsung kabur. Kemudian di lehernya si korban ada tusukan pisau tersebut. Pelaku kini ditahan di Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial MF, warga Jati Baru itu merupakan seorang residivis kasus ruda paksa. Inilah detik-detik aksi penusukan seorang wanita karyawan toko oleh pemuda tadi kena di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang tengah menutup toko bersama rekannya tiba-tiba ditusuk oleh seorang pemuda. Usai menghujamkan senjata tajam sebanyak 3 kali, pelaku langsung melarikan diri. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku dan rekannya. Pelaku utama berinisial MNA, yang tak lain adalah mantan kekasih korban, ditangkap di tempat kerjanya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dan rekannya berinisial FF ditangkap di Jakarta Timur. FF sengaja disewa pelaku untuk membantu mengantarkan pelaku menghabisi nyawa korban dengan dijanjikan bayaran sebesar 2 juta rupiah. Yang pertama kita amankan dulu satu pelaku yang melakukan penusukan itu berinisial M. Kemudian dari hasil keterangan dia kita kembangkan bahwa dia mengaku dia sebelumnya diantar sama temannya yang sebelumnya dijanjikan diupah uang sebesar 2.400.000 untuk membantu dia melakukan penusukan terhadap pacar. Akibat kejadian tersebut, korban berinisial F, wanita muda berusia 19 tahun, sempat dilarikan ke RSUD Tanah Abang untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara kedua tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh ibu dan anak yang ditemukan tewas di tempat penampungan air di Tambora, Jakarta. Pelaku menghabisi kedua korban dengan benda tumpul. Sejumlah mobil petugas gabungan dari Polsek Tambora, unit Jatanras dan Resmo Polres Jakarta Barat tiba di Polres Jakarta Barat. Salah satu pelaku dikeluarkan dari dalam mobil dan digelandang ke gedung Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat. Dengan kedua tangan terborgol, pelaku dimasukkan ke unit Jatanras Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan.
Pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak ini tertangkap di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku juga mengelabui petugas dengan berpakaian seperti pengemis. Pelaku seorang diri menghabisi nyawa korban dengan menggunakan benda tumpul. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi yang begitu lengkap sehingga bisa tertangkap. Untuk motifnya sendiri apa sudah dapat diketahui Pak dari peristiwa penemuan mayat kemarin Pak? Ya, untuk motif sendiri nanti kita akan rilis. Sebelumnya, jasad ibu dan anak perempuannya ditemukan di dalam rumahnya di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Penemuan jasad korban setelah warga mencium bau tak sedap. Keduanya sempat dikabarkan hilang sejak 2 hari lalu. Warga sempat melihat sang ibu berpakaian rapi dan pamit ingin pulang ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah. Tim Liputan AINUS melaporkan. Pemirsa, 5 bangunan rusak akibat tanah bergerak di Purwakarta, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Sejumlah bangunan hancur akibat tanah bergerak di Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Diketahui kejadian berlangsung pada Minggu malam akibat adanya jurang di sekitar lokasi yang dialiri air secara terus-menerus saat hujan deras mengguyur lokasi. Kejadian ini pun membuat 3 rumah warga, 1 warung, dan 1 masjid rusak berat. Tanah bergerak juga mengakibatkan jalan desa rusak. Selain retak, juga sejumlah titik amblas setinggi sekitar 15 cm. Jam 12:30 roboh langsung. Yang roboh apa aja Pak? Masjid, Masjid, ya. rumah warga? Warung, rumah warga itu saudara. Pergeseran ini akibat dari wilayah bawah ada jurang dan aliran air. Ketinggiannya sekitar kurang lebih 8 meter. Nah, adapun pergeseran ini terkena korban tidak ada dan rumah 4, kemudian masjid 1. Beruntung saat kejadian tidak ada warga yang berada di lokasi sehingga tidak ada korban dalam kejadian ini. Sementara warga yang rumahnya rusak akibat kejadian ini hingga saat ini masih mengungsi karena khawatir akan kejadian yang terulang kembali. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, AINUS melaporkan. Pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Citarum masih merendam Kampung Bojongasi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Genangan banjir masih merendam permukiman warga dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Kampung Bojongasi, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 70 cm hingga 150 cm di titik terdalam. Sebanyak 1.800 rumah warga dari 4 RW terendam banjir. Tingginya debit air membuat aktivitas warga terganggu dan terpaksa harus menerobos banjir dengan berjalan kaki. Warga menilai meski telah dibangun 2 penampungan air di wilayah Dayeuhkolot, namun banjir masih terus terjadi. Ini 3 hari ini intensitas hujan tinggi. Wilayah Bandung Raya cukup tinggi ya. Jadi kita sebetulnya terkungkung ya di sini tuh. Suplai dari kota Bandung, terus air nggak bisa. Kita kan punya folder 2 nih. Nggak tahu kayaknya terendam semua nih. Jadi nggak bisa membuat air. Hingga kini banjir telah merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, di antaranya Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Bojong Soang, serta Kecamatan Bale Endah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, AINUS melaporkan. Sudah 1 pekan, banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Warga terdampak banjir berebut bantuan logistik yang didistribusikan relawan. Sudah 1 pekan hingga kini banjir masih merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Dari pantauan udara masih ada sekitar 180 rumah di Dusun Kampe dan 80 rumah di Dusun Pangasinan yang terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Minimnya sistem drainase dan kultur tanah yang rendah di wilayah Karangligar membuat banjir membutuhkan waktu lama untuk bisa surut. Kondisi ini membuat sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan dievakuasi menggunakan perahu. Sementara sejumlah warga yang bertahan di rumahnya kini harus berebut bantuan logistik berupa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari yang didistribusikan oleh relawan. Enggak kebagian. Habis. Oh, habis katanya. Terus gimana? Bagaimana? Udah habis ya udah. Oh, biasanya gitu ya kalau kebagian ya. Bukan rezeki kita itu. Bukan rezeki ya. Terus harapannya apa nih Bapak? Harapannya ya berusaha ada rumah Bapak masih segini. Masih siapa? Kawah. Seapa? Hah? Setingginya seapa? Tingginya segini lagi. Masih segitu lagi? Iya. Itu dapat? Dapat nggak? Nggak dapat? Nggak dapat, habisin. Oh, nggak dapat ya? Telat datangnya kali ya? Iya. Nah, terus gimana ya kalau nggak dapatnya? Harapannya? Bukan rezeki. Bukan rezeki. Warga desa Karangligar berharap bantuan logistik bisa didistribusikan secara merata di wilayahnya. Karena kesulitan membeli sembako dan kebutuhan pokok akibat lumpuhnya aktivitas di wilayah tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemukan tanah di sekitar Sungai Bekasi, Jawa Barat telah bersertifikat menjadi hak milik. Kondisi ini membuat pelebaran sungai tidak bisa dilakukan tanpa ada pembebasan lahan. Sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah tanahnya menjadi hak milik. Betul, Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya di Hilirnya dari... Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkap tanah di sekitar Sungai Bekasi, Jawa Barat telah berubah menjadi permukiman. Bahkan telah bersertifikat sebagai hak milik perorangan. Sehingga kondisi ini membuat pelebaran sungai tidak bisa dilakukan tanpa ada pembebasan lahan. Padahal daerah aliran sungai seharusnya menjadi salah satu lahan resapan air dan tidak boleh dipadati permukiman. Ini sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah tanahnya menjadi hak milik. Betul, Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya di Hilirnya dari paket 6, sebelumnya paket 7. Paket 6, ya, sebelumnya betul, paket 7. Betul, Bapak. Terus? Itu pada pelaksanaannya progres sekarang saat ini hanya mentok di 11,6%. Terus? Karena terkendala oleh masalah lahan. Lahannya sudah berubah lagi? Betul, Bapak. Dimiliki oleh perorangan dan juga ada perusahaan juga. Deddy Mulyadi berencana akan menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk membahas tata ruang wilayah di sekitar Kali Bekasi. Sebelumnya, banjir merendam ratusan titik di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Selasa lalu. Ribuan warga terdampak, aktivitas terganggu, dan lalu lintas lumpuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasi milik BUMD di kawasan Puncak Bogor terus dilakukan. Wahana ini dibongkar usai terbukti melanggar perizinan dan diduga menjadi biang kerok banjir bandang kawasan Puncak beberapa waktu lalu. Pembongkaran Hibis Fantasi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Wahana wisata anak perusahaan dari BUMD PT Jaswita terus dilakukan. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat dan secara manual dengan pengawasan ketat dari petugas gabungan yang melibatkan TNI, Polri, serta Satpol PP dari Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Pembongkaran tempat wisata ini dilakukan usai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan jajaran pemerintah menindak tegas Hibis Fantasi yang terbukti melanggar aturan perizinan. Lokasi wisata ini juga dinilai menjadi biang kerok banjir bandang yang melanda wilayah Puncak beberapa waktu lalu. Diketahui Hibis Fantasi mengajukan izin penggunaan lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun realisasinya pengerjaan wahana wisata ini menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi.
Artinya sebanyak lebih dari 11.000 meter persegi lahan yang digunakan belum berizin alias ilegal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. 2 orang pelaku pembunuhan bos rental didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dituntut penjara seumur hidup. Sementara seorang tersangka lainnya 4 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan oleh auditor militer dalam sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut yang kembali digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Auditor militer menyatakan para terdakwa melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. 2 orang diantaranya dituntut penjara seumur hidup dan membayar restitusi kepada keluarga korban. Kami mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut. Terdakwa 1, Kelasi Kepala Bah Bambang Apri Atmojo NRP 122903. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman sebesar 200.209.633.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli korban luka sebesar 146.354.200 rupiah. Terdakwa 2, Sertubah Akbar Adli NRP 125546. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman sebesar 147.133.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah. Terdakwa 3, Sertukom Rapsim Hermawan NRP 126104. Pidana pokok penjara selama 4 tahun, dipotong seluruhnya pada saat terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman sebesar 147.133.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah. Subsidiar 3 bulan penjara. Seorang bos klub sepak bola berinisial CA, tepatnya Persiba Balikpapan, ditangkap Barreskrim Polri karena sepak terjangnya mengedarkan narkoba di dalam lapas. Menurut polisi, CA juga punya peran besar, yakni menjadi pengendali peredaran narkoba dalam lapas. Penangkapan Catur dilakukan saat ia tengah mengirim sabu ke lapas 2A di Balikpapan, Kalimantan Timur. Bahkan jaringan Catur di dalam lapas sudah menjual sebagian sabu yang baru mereka masukkan ke dalam lapas. Hal ini diketahui setelah Kepala Lapas 2A Balikpapan melaporkan dugaan adanya peredaran narkoba di tempat ia bertugas. Setelah melakukan penelusuran, ditemukan 69 gram narkoba jenis sabu yang belum sempat terdistribusi. Padahal barang yang masuk saat itu ada kurang lebih 3 kilogram. Sejauh ini penyidik masih mendalami sudah berapa lama Catur beroperasi sebagai bandar.
Sementara pihak Persiba Balikpapan menyatakan penangkapan CA merupakan urusan pribadinya dan tidak terkait klub sepak bola. Di mana pada tanggal 27 Februari tahun 2025, Lapas Balikpapan melakukan razia. Karena diduga informasi dari Pak Cahyo, ya ada peredaran narkoba di sana. Betul didapatkan peredaran narkoba di sana. Ya, didapatkan yang semulanya infonya ada 3 kilo, terus sekarang tinggal 69 gram. Bareskrim Polri menangkap 1 tersangka dalam kasus pengurangan takaran minyak goreng Minyak Kita. Saat lagi di Sindo Siang. Anda kembali di Sido Siang. Pemirsa, rumah Ridwan Kamil digeledah KPK pada Senin malam. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB saat RK menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Rombongan penyidik KPK mendatangi rumah Ridwan Kamil di Jalan Ranca Bentang, Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, penggeledahan terkait dugaan korupsi markup dana iklan Bank BJB saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Melalui pernyataan tertulis, RK menyatakan dirinya kooperatif dan sepenuhnya mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. RK juga tidak ingin berkomentar banyak terkait dugaan korupsi yang melibatkan dirinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. Para tersangka terdiri dari penyelenggara negara serta pihak swasta. Belum ada informasi apakah ada Ridwan Kamil di rumah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang gugatan pra-peradilan jilid 2 Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas kasus suap Harun Masiku kembali digugurkan hakim. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mengadili. 1. Menyatakan permohonan perbandingan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto gugur. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Permohonan pra-peradilan yang digugurkan oleh hakim terkait kasus suap pada kasus Harun Masiku. Sementara terkait kasus perintangan penyidikan masih belum diadili. Menanggapi keputusan hakim tersebut, kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut KPK telah melakukan tindakan tercela yang melimpahkan berkas Hasto Kristianto ke pengadilan 1 hari sebelum sidang pra-peradilan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka? Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama mereka melakukan penundaan
persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Sementara dalam pertimbangannya, Hakim mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 menyatakan pemeriksaan pra-peradilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan iJus melaporkan. Berkas perkara Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk segera disidangkan. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Usai pelimpahan berkas ini, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto selanjutnya akan segera disidangkan. Dan tengah menunggu penetapan tanggal persidangan serta komposisi majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Sudah dilimpahkan sama penyidik KPK ke jaksa penuntut umum, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Oh, ini berapa tebal ini, Bang? Waduh, ini nggak tahu nih berapa tebal ini. Nih, abang kan bisa lihat sendiri nih tebalnya. Oh iya. Sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut juga menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat ya, yang sudah diterima oleh panitera dan tercatat, jadi tinggal proses berikutnya. Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pusat. Sebelumnya KPK resmi menahan Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan upaya perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menerima 619 laporan dari masyarakat terkait kasus dugaan BBM oplosan Pertamina selama membuka posko pengaduan sejak 26 Februari hingga 5 Maret 2025, baik secara daring ataupun luring. Menurut Direktur LBH Jakarta, dari ratusan pengaduan tersebut ada banyak laporan terkait berkurangnya rasa percaya masyarakat akan kualitas BBM dari Pertamina hingga adanya dampak kerugian material berupa kerusakan kendaraan. Dari laporan masyarakat ini, pihak LBH Jakarta juga akan berupaya untuk mengakomodir sejumlah langkah hukum, baik itu berupa gugatan class action hingga gugatan warga negara. Ya, sejak 26 Februari 2025 lalu sampai dengan 5 Maret 2025 kami tutup pos pengaduan, itu sudah ada 619 pengadu atau pengaduan yang masuk ke pos pengaduan tersebut dengan berbagai macam hal yang dirasa merugikan masyarakat sebagai konsumen utama dari Pertamina, khususnya BBM berjenis RON 92 atau Pertamax. Yang paling banyak kerugian yang dialami ya yang sifatnya imaterial gitu ya, ketidakpercayaan ya, atau runtuhnya kepercayaan yang sebelumnya ada tapi kemudian runtuh terhadap Pertamina yang menjadi penyalur ya atau penyedia BBM berjenis RON 92 yang diduga dioplosin. Pemirsa, belum selesai masalah Pertamax oplosan. Rakyat kembali dipusingkan dengan pengurangan takaran minyak kita. Bareskrim Polri menangkap 1 tersangka dalam kasus pengurangan takaran minyak goreng minyak kita. Tersangka sengaja mengurangi takaran di mesin saat proses pengemasan.
Hasil pengungkapan kasus pengurangan takaran minyak kita merupakan pengembangan dari hebohnya masyarakat terkait isi kemasan yang tidak sesuai dengan yang tertera di kemasan. Dalam kasus ini, polisi mengungkap sebuah pabrik minyak kita di kawasan Depok yang terbukti berbuat kecurangan dengan mengurangi isi dalam kemasan minyak kita. Polisi juga menetapkan satu tersangka yang merupakan pemilik pabrik. Tersangka dengan sengaja mengurangi takaran minyak kita. Selain itu, turut disita sebanyak 10.560 liter minyak goreng dari lokasi pabrik di Depok. Tersangka dijerat undang-undang dan pasal berlapis, antara lain dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang Perdagangan, serta Undang-Undang Standar Nasional. Tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ. Yang satu 802 mililiter, yang satu lagi 760 mililiter. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Di situ tertera 800 ml isi volumenya setelah lakukan pengecekan dengan alat ukur sampai dengan 920 ml. Dan pasti ini berbeda dengan apa yang tertera di kemasan. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut, yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan daripada penyidik terhadap tersangka. Ya, lantas seperti apa penjualan minyak kita di pasar usai temuan pengurangan volume? Ada rekan Galuh Pandu yang akan melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta. Galuh, di Pasar Palmerah hari ini, apakah minyak kita masih dicari masyarakat dan adakah penurunan harga pasca kasus minyak kita oplosan? Silakan Galuh. Ya, Angelika dan pemirsa, di Pasar Palmerah kami masih menemukan adanya produk minyak kita yang masih tersisa yang dijual di pasaran meskipun permintaan juga sudah mulai turun, dan kami menemukan salah satu kios dari sekian banyak kios yang ternyata sudah mulai langka dan sudah tidak ada diperjualbelikan lagi di kawasan Pasar Palmerah. Di kios ini masih diperjualbelikan, sekiranya masih ada 4 produk minyak kita yang ada di sini, dan ini dengan kemasan 1 liter. Dan kemudian tadi saya juga sudah sempat berbincang dengan salah satu pembeli. Dia melihat berbagai macam berita yang membuktikan bahwa minyak kita 1 liter hanya terisi 800 ml, sehingga mereka mengalihkan untuk membeli produk minyak kita dan menghentikan pembelian produk minyak kita. Termasuk penjual juga memutuskan untuk menghentikan pembelian dari distributor. Saya akan coba ajak Anda, Angelika dan pemirsa, untuk melihat apakah benar dengan produk 1 liter ini berisikan 800 ml saja. Saya sudah punya gelas ukur di sini dan saya akan coba tuang kembali untuk membuktikan kepada Anda, Angelika dan pemirsa, apakah benar ini berisikan 1 liter atau tidak sampai 1 liter. Kita akan lihat bersama. Oke, botol sudah habis, ternyata hanya di 800 ml saja. Jika 1 liter atau 1000 ml segini, dia hanya memiliki kapasitas 800 ml, sedangkan di kemasan dituliskan dengan label 1 liter. Ini adalah produksi CV Rabani Bersaudara. Dengan harga eceran tertinggi adalah 15.700, yang artinya harga eceran tertinggi ini seharusnya adalah
harga eceran sampai ke konsumen tingkat akhir. Namun di sini kami mencoba membeli produk ini dengan harga 17.000. Artinya harga yang ditetapkan dari distributor ke pengecer itu lebih tinggi dari harga yang seharusnya. Sehingga masyarakat juga di sini akhirnya dirugikan dengan pembelian produk minyak kita yang harganya lebih tinggi dari harga eceran tertinggi dengan takaran yang sudah dipotong atau dikurangi dari yang seharusnya. Dan saat ini penjual juga memilih untuk memperjualbelikan minyak kemasan dalam kemasan pouch atau kemasan plastik dibandingkan kemasan botol karena cenderung lebih sesuai dengan takarannya. Tadi kami juga sudah mencoba menimbang, yaitu dengan kemasan pouch di merek yang sama namun dari produksi distributor yang berbeda itu dengan takaran 1 liter namun masih menuju atau mendekati di 1 liter. Sementara itu keterangan ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya bahwa minyak kita sudah dihentikan edarannya di pasaran dan sudah diurus atau sudah tidak lagi ada, namun kami masih menemukan ini diedarkan di pasaran. Dan tentunya ini memberikan kerugian juga bukan hanya kepada pembeli namun kepada penjual yang sudah terlanjur membeli produk minyak kita dari distributor, namun akhirnya masyarakat beralih untuk tidak lagi menggunakan produk minyak kita. Sementara itu dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Angelika. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporan Anda langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, akibat maraknya minyak goreng subsidi yang isinya kurang dari 1 liter, petugas gabungan menggelar sidak di sejumlah pasar di Pasuruan dan Lamongan, Jawa Timur. Petugas mengimbau pedagang agar tidak lagi menjual minyak goreng subsidi yang ukurannya tidak sesuai takaran. Tim gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Polresta Pasuruan menggelar sidak minyak goreng subsidi di Pasar Kebon Agung Senin pagi. Dari hasil sidak terdapat minyak goreng subsidi kemasan 1 liter hanya berisi 945 ml hingga 970 ml. Sesuai peraturan Menteri Perdagangan, toleransi kekurangan minyak goreng subsidi hanya 1,5 ml per liter. Temuan ini mengindikasikan adanya pelanggaran standar volume kemasan minyak goreng. Disperindak Kota Pasuruan akan melaporkan temuan ini ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur serta pemerintah pusat. Beberapa sampling yang kita ambil dari beberapa minyak kita, beberapa produsen, ditemukan bahwa banyak sekali kekurangan volume. Dari 6 produsen, yang volumenya itu pas, hanya 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menemukan adanya minyak goreng subsidi yang tidak sesuai dengan takaran yang tertera pada kemasan. Temuan tersebut didapati saat Disperindak bersama Satgas Pangan Kabupaten Lamongan saat sidak minyak subsidi di pasar tradisional Sidoarjo Senin pagi. Sidak digelar akibat maraknya isi minyak goreng subsidi yang tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas meminta pedagang untuk tidak menjual minyak subsidi yang isinya tidak sesuai takaran. Ternyata volumenya tidak sampai dengan 1 liter. Ini tentu juga nanti akan kita berikan sanksi, dalam artian kita bikin berita acara bahwasanya produk tadi yang menandai minyak kita 1 liter tadi kita akan telusuri dengan berkolaborasi dengan teman-teman Satgas Pangan. Disperindak bersama Satgas Pangan bakal menelusuri produsen yang berbuat nakal yang mengurangi takaran minyak kita. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek harga bahan pangan ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari sejumlah bahan pangan, harga cabai rawit merah yang melonjak paling tajam, capai Rp120.000 per kilogram. Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Pasar Kramat Jati untuk mengecek harga sejumlah bahan pangan. Memasuki pekan kedua Ramadan, harga pangan yang masih tinggi diantaranya cabai rawit merah, bawang merah, dan juga daging ayam dan daging sapi. Untuk mengatasi kenaikan harga, Pemprov DKI akan terus memastikan pasokan lancar dan terpenuhi di tiap pasar.
bukan hanya di pasar Kramat Jati tapi juga di tempat-tempat lain. Hari ini setiap hari kita memberangkatkan 10 truk untuk melakukan subsidi di daerah-daerah, di tempat-tempat yang kemudian misalnya mengalami kekurangan stok seperti yang tadi barusan kita lihat bersama. Mudik Lebaran kian dekat, Menko Polhukam bersama Kapolri dan Panglima TNI siap beri pengamanan Idul Fitri. Sido Siang segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Sido Siang, pemirsa. Menko Polhukam bersama Kapolri dan Panglima TNI menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk kesiapan pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah. Rapat koordinasi lintas kementerian lembaga digelar di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin siang. Yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta jajaran kementerian dan instansi terkait lainnya. Rapat membahas kesiapan seluruh kementerian lembaga untuk pengamanan, kesiapan transportasi dan sarana prasarana perhubungan, serta tanggap bencana selama pelaksanaan mudik Hari Raya Lebaran. Dalam rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian lembaga terhadap beberapa aspek. Yang pertama, aspek pengamanan yang meliputi penggelaran personil Polri dan TNI sebanyak 164.298 personil gabungan yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714 dan kekuatan lainnya dari Kementerian. Pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadier Traslinda di studio NTMC Polri. Brigadier Traslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan saya Angelika dan pemirsa untuk menemani aktivitas siang Anda. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita awali dari kawasan Sleepy Palmera, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi ke Grogol saat ini dalam keadaan ramai lancar, di mana saat ini sedang terjadi antrian di traffic light dengan dominasi kendaraan roda 4. Di sana antrian traffic light ini mencapai 200 meter. Harap para pengendara untuk selalu bersabar menunggu antrian di traffic light. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Petamburan dalam keadaan ramai lancar, yang akan mengarah ke Pejapongan juga dalam keadaan ramai lancar. Untuk tol dalam kota Cawang Grogol saat ini dalam keadaan ramai lancar di kedua arahnya. Kita tinggalkan Sleepy Palmera, Jakarta Barat. Selanjutnya kita beralih ke Limbangan, Garut, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Nagrek yang akan mengarah ke Malabong dalam keadaan ramai lancar, dan untuk arah sebaliknya Malabong yang akan mengarah ke Nagrek juga dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas lancar, terpantau dari CCTV kami kawasan ini dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Hal ini perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan roda 2 mengingat kondisi jalan yang berkelok dan juga banyaknya tanjakan di kawasan ini. Hal ini perlu diantisipasi bagi pengendara roda 2 apabila ingin mendahului kendaraan yang berada di depan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kami beralih ke kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah.
Arus lalu lintas dari Jakarta yang akan mengarah ke Semarang saat ini dalam keadaan relatif lancar, dan dari Slawi yang akan mengarah ke Semarang juga dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Tanjakan Pasar Lawang, Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya akan mengarah ke Kota Malang saat ini dalam keadaan ramai lancar, di arah sebaliknya juga dalam keadaan ramai lancar. Perlu kami informasikan, kawasan ini juga ramai akan aktivitas masyarakat karena terdapat pasar, sehingga banyaknya pengendara roda 2 yang memutar balik arah kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini tentunya jaga batas kecepatan kendaraan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, menjelang operasi ketupat yang rencananya akan dilaksanakan dari tanggal 23 Maret hingga 8 April 2025, kami harapkan pemirsa di rumah yang akan melaksanakan libur mudik lebaran tentunya periksa kembali kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Kemudian tentunya Anda memilih rute-rute yang aman dilintasi dari situasi banjir maupun jalan yang bermasalah, sehingga perjalanan libur lebaran Anda berjalan dengan sempurna. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari Studio NTMC Polri. Angelika, kembali ke Anda, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan dari Studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan Hari Raya atau THR untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum Hari Raya. Didampingi Menteri Ketenagakerjaan Yasili, CEO Gojek Patrick Walujo, dan CEO Grab Antoni Tan, serta sejumlah perwakilan pengemudi ojek online, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan Hari Raya untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum Hari Raya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan soal bonus Hari Raya bagi pengemudi dan kurir online. Untuk besaran jumlah THR yang akan diterima, Presiden Prabowo menyebut semua akan diatur berdasarkan perundingan antara kementerian terkait dan pemilik jasa online. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus Hari Raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menegaskan pencairan THR bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan tepat waktu paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Dari Jakarta, Salam Rahmadi, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Pemirsa, partai berlambang mengembangkan sayap tunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain bantuan peralatan kebersihan, Partai Perindo juga membagikan takjil dan air bersih.
Jajaran pengurus DPP Partai Perindo hadir di tengah warga yang terdampak banjir di perumahan BJI Cerewet, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan turun tangan yang menjadi agenda rutin Partai Perindo ini sebagai bentuk empati dan kemanusiaan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Melalui para kadernya, partai yang dipimpin Angela Tanusudibio ini memberikan bantuan berupa peralatan kebersihan, ratusan paket takjil untuk berbuka puasa, dan juga air bersih untuk membersihkan rumah mereka dari endapan lumpur banjir. Pagi hari ini kita berbagi kepada teman-teman di Bekasi beberapa paket makan untuk buka bersama, kemudian ada juga perlengkapan untuk air bersih. Kita sediakan, alhamdulillah kita sediakan 8.000 liter ya dari air bersih untuk masyarakat warga di RW Bersini, dan juga beberapa peralatan untuk kebersihan. Bentuk kepedulian dan perhatian dari Partai Perindo ini mendapat respon positif dari warga korban banjir di perumahan BJI Cerewet, Bekasi Timur. Kami senang dan mendapat perhatian dan empati simpati dari Partai Perindo. Sekali lagi kami atas nama pengurus RW 14 serta warga mengucapkan terima kasih atas perasaannya. Terima kasih. Kita memang sangat membutuhkan dengan kasus yang sekarang ini sulit ya. Itu untuk dari misalnya kita mau keluar masuk ya dengan sampah lumpur yang kita susah untuk kita lewatin. Partai Perindo tak pernah berhenti melakukan aksi sosial terhadap mereka yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat yang terdampak musibah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Sindo Siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angelica Devagam, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.